Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya luncurkan namanya Gerbang Pancawaluya Jawa Barat Istimewa, yang di dalamnya itu adalah arah kebijakan di Provinsi Jawa Barat. Saya boleh cerita, beberapa hari yang lalu di Purwakarta ada 2 orang remaja SMP kelas 2 membunuh kakeknya karena dilarang keluar rumah pinjam motor jam 11. Dan ketika ditanya oleh penyidik, apa yang kamu rasakan? Saya bangga telah bisa membunuh. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menyelesaikan ini? Orang tuanya sudah tidak sanggup. Apakah cukup hanya diamati? Apakah cukup hanya dikomentari? Maka pemimpin harus melakukan langkah-langkah extraordinary bahasanya. Langkah-langkah yang tegas, tepat, terukur. Maka kemarin dimulai anak-anak yang terlibat tawuran, satu teman beda sekolah, mukanya habis dibacokin golok. Saya kirim, bupatinya bergerak, kemudian orang tuanya bikin pernyataan, penandatangan tertulis pakai materai, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk dilakukan pendidikan, perubahan sikap. Nanti anak-anaknya tetap di situ, disiplinnya dibangun, tidurnya jam 8, bangunnya jam 4, pagi-pagi harus ngeberesin tempat tidurnya, ngeberesin toiletnya, salat subuh bagi yang muslim, olahraga, sarapan pagi, masuk ruang kelas pembelajaran, nanti di situ nanti guru datang ke situ, kemudian nanti sampai jam 12 atau jam 1 mereka kembali istirahat, nanti mereka belajar bertani, berkebun, elektro, otomotif. Ini penting untuk masa depan. Nanti saya link and match dengan dunia industrinya sehingga kita punya pasokan calon-calon pemimpin masa depan. Tidak semua orang yang nakal ketika remaja gagal di masa depan, asal mau melakukan perubahan. Ini frame, ini arah. Kenapa? Bagi mereka yang rajin memberikan komentar, coba nanti keliling kota Bandung jam 12 malam naik motor sendiri deh. Nanti keliling deh tuh di Tasik jam 12 malam naik motor. Nanti keliling deh di Cirebon jam 12 naik motor. Keliling di Depok jam 12 naik motor. Keliling di Bogor, ayo di Kerawang cobaan. Kalau berani. Kenapa? Sudah serem. Nah, dengan kerangka dasar ini hari ini apa? Tumbuh spirit dukungan publik yang sangat luar biasa. Dan hari ini sudah banyak berkomentar Pak Pangdam, Pak Kapolda. Apa keinginan mereka? Pak, boleh nggak anak saya walaupun nakalnya baru dikit dititipin untuk dididik biar bangunnya agak pagi. Tadi pagi orang Jawa Timur sampai berkomentar, pagi ini anak saya biasanya malas bangun. Saya liatin video ini, sekarang sudah mulai rajin, pagi-pagi udah bangun karena takut didatarin ke Jawa Barat padahal dari Jawa Timur. Indonesia terus-terusan dengan pola-pola pendekatan yang hanya bicara tidak akan selesai. Harus ada tindakan yang nyata. Untuk itu kita berharap pendidikan, pola pendidikan Pancawalo ini cager, bager, bener, pinter, singer. Nah yang terakhir singer deh. Singer itu apa? Singer itu tanginas. Tanginas itu apa? Tanginas itu dia lebih dulu melakukan apapun dibanding orang lain. Orang lain belum bangun, dia sudah bangun. Orang lain belum mandi, dia sudah mandi. Orang lain belum lari, dia sudah lari. Mohon maaf, saya ngomong ilmiah. Dari sisi jam, kita ini nggak tanginas, ketinggalan. Kenapa? Waktu Indonesia Barat, Jakarta pakai. Jadi kalau ngomong bursa saham kita ini ketinggalan 1 jam, 2 jam, 3 jam dibanding negara lain. Kita lebih belakangan. Kenapa? Karena jam kita ini lebih belakangan dibanding jamnya orang lain yang di timur. Nah untuk itu prinsip dasar, jangan pernah bangun keduluan dengan ayam berkokok. Itu ada cerita Sangkuriang. Cerita Sangkuriang itu sebenarnya cerita pembelajaran agar orang Jawa Barat tidak boleh kesiangan. Kalau kita kesiangan, maka beberapa hal akan tertinggal dalam hidup kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kita ingin tertib, kita ingin anak-anak di Jawa Barat kakinya sehat, jantungnya sehat, makanannya sehat, udaranya sehat. Karena saya akan terus melakukan langkah membenahi lingkungan.
pola pendidikannya sehat, tidak terlalu banyak pungutan, bahkan bebas pungutan, anak-anaknya merdeka, guru-gurunya merdeka. Tetapi dia punya visi dan arah yang jelas, bukan kemerdekaan yang tidak jelas arahnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya luncurkan namanya Gerbang Pancawaluya Jawa Barat Istimewa, yang di dalamnya itu adalah arah kebijakan di Provinsi Jawa Barat. Termasuk hari ini saya akan meminta pada seluruh bupati wali kota agar menyiapkan ruang kelas yang baik. Bila perlu harga sekolah itu bangunannya jauh lebih baik dibanding harga kantor. Saya ingin ruang kelasnya itu 8 kali 10 meter, 80 meter luas. Saya ingin di ruang kelasnya ini ada toiletnya bersih, ada wastafelnya, udaranya, kaca-kacanya terbuka. Ini yang saya inginkan. Ini cara membangun peradaban ke depan. Dan KPLT Provinsi Jawa Barat, saya ingatkan program pembangunan anggaran Provinsi Jawa Barat yang hari ini mencapai 1,2 triliun lebih, itu harus diarahkan pada lahirnya bangunan-bangunan berkualitas, bermutu, berdaya saing. Ini saya ingin bangunan sekolah itu adalah bangunan yang terkokoh. Jadi kalau ada bencana, yang tidak roboh adalah sekolah. Bukan dibalik, bangunan yang paling pertama roboh adalah sekolah. Dan untuk itu saya bisa terima kasih Pak Pangdam 3 Siliwangi yang menyiapkan Rindam ini sebagai salah satu tempat dari banyak tempat untuk tempat pendidikan disiplin anak-anak Jawa Barat. Dan saya lihat tiang benderanya belum memenuhi syarat dengan lapangannya. Dalam besok saya minta ke teman-teman Dinas Pendidikan, ini tiang benderanya harus sama dengan tiang bendera yang ada di Gedung Pakuan. Bagus dirubah. Nah, nanti ke depan ini panas, sebaiknya ke depan diganti oleh paving block karena ini nanti menjadi ruang anak-anak kita untuk belajar. Pertanyaannya adalah status sekolahnya gimana? Tetap sebagai murid di sekolah, terdaftar, nanti dapat rapot. Nanti belajarnya gimana? Dikirim guru ke sini. Bisa guru di sekitar di sini, nanti saya kasih honor tambahan, bisa anggota TNI yang bisa ngajar, saya kasih honor tambahan ngajar. Apapun akan saya lakukan untuk pendidikan, untuk masa depan. Saya ingin Jawa Barat ke depan tak ada lagi geng motor, tak ada lagi tawuran. Udah, selesai. Dan saya ingin ke depan anak-anak Jawa Barat punya tabungan, punya investasi, punya masa depan. Bukan orang tuanya, mungkin bukan yang di sini, setiap kenaikan kelas, setiap kelulusan selalu pinjem Bank Emok, Bank Keliling, NBK, Bank Pancasila, pinjol. Dan Jawa Barat adalah ranking pertama peminjam pinjol. Harus diturunkan oleh gubernurnya, mau dibagi duit enggak. Pengeluaran orang tuanya harus ditekan, kalau negara bisa mensubsidi ngapain? Orang tua harus memberikan iuran. Dan sekolah yang mahal, kalau pemerintah memberikan dana BOS itu enggak ada artinya dibanding konsumtifnya siswa. Pemerintah memberikan dana BOS, siswa uang jajannya 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Itu siswa. Itu. Jadi uang subsidi pemerintah nggak ada arti. Jadi yang mahal di sekolah bukan biaya sekolah. Yang mahal di sekolah adalah biaya jajan. Bener nggak? Bener nggak? Cuman bedanya kalau uang jajan orang tuanya tidak ngomel-ngomel. Tapi kalau sekolah minta sumbangan 200.000 pasti diposting di media sosial. Itu bedanya. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semangat anak-anak Jawa Barat. Mudah-mudahan sehat. Kemudian cerdas. Kalau sudah sehat dan cerdas pasti menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih, salam untuk semuanya, sehat selalu. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari bahagia. Ini
komandan upacaranya, statusnya pelajar. Siap, pelajar. Di mana? Siap, SMK Negeri 5 Bandung. SMK Negeri 5 Bandung. Kamu hebat banget ya. Mau jadi tentara? Siap, insya Allah. Allah. Saya kasih 1 juta. Ya. Siap, terima kasih Gubernur. Dalam bentuk tabungan, ya kan, nggak tunai. Pokoknya seluruh petugas hari ini semuanya saya kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Grup musik saya kasih 5 juta. Terima kasih. Siap, siap. Yang upacara dikasih uang sakunya oleh orang tuanya masing-masing. Oh iya. Nah, itu tadi para penerima penghargaan, tadi semuanya nanti disiapin 5 juta rupiah per penerima penghargaan. Ya. Semangat? Siap? Terima kasih. Semoga kita semua menjadi pelajar yang Pancawaluya, generasi hebat dari Provinsi Jawa Barat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.